Hello guys, hai para pejuang-pejuang calon pegawai negeri sipil di tahun ini. Selamat datang di channel kita Edu Official. Selamat datang guys, semoga apapun yang Anda harapkan dan cita-citakan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil bisa menjadi kenyataan, amin. Selamat pada teman-teman yang telah berhasil lulus pada tahap SKD dan selamat berjuang kembali untuk mengikuti tahap SKB atau seleksi kemampuan bidang. Kali ini kita akan membahas prediksi soal-soal untuk SKB Guru SD atau PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2020. Teman-teman jangan lupa untuk mengambil alat tulis, pulpen dan kertas sehingga teman-teman bisa mencatat hal-hal yang menurut teman-teman penting sehingga bisa menjadi modal teman-teman untuk mengikuti ujian SKB yang sesungguhnya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng tepatnya yang ada di bawah video berikut ini agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan kepada teman-teman, karena video-video berikutnya ini berurut dari pelajaran sebelumnya ke yang berikutnya. Kali ini kita akan membahas SKB di mana saya telah menyimpulkan beberapa prediksi soal untuk SKB Guru SD. Yang pertama itu tentang min, modus, median, dan yang kedua tentang hubungan nilai satu dengan yang lainnya. Nah teman-teman, prediksi nomor 1 dan nomor 2 ini saya telah membahas di video sebelumnya. Kemudian tentang deret aritmatika dan persen keuntungan, dan juga dengan tentang persen kerugian saya juga telah membahas ke video sebelumnya. Jika teman-teman ingin melihatnya bisa nanti setelah melihat ini teman-teman bisa kembali melihat video sebelumnya. Nah kali ini kita akan membahas tentang geometri, yaitu bangun datar dan bangun ruang, dan tentang satuan dan besaran. Nah di video selanjutnya saya akan membahas tentang diagram Venn, aljabar, simpangan baku, kemudian ada tentang asosiatif, distributif, komunikatif, operasi hitung, kemudian ada bilangan basis, kemudian ada perbandingan nilai dan berbalik, diagram batang, dan faktor prima. Ini adalah daftar prediksi untuk PGSD. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengikuti video selanjutnya dan menonton video sebelumnya yang telah saya upload. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan membahas tentang geometri. Nah, di mana geometri ini terdiri dari bangun ruang dan bangun datar. Untuk mengerjakannya, kita coba soal nomor 1 berikut ini. Sebuah lingkaran mempunyai luas 314 cm². Berapakah keliling lingkaran tersebut? A 42,8 cm, B 52,8 cm, C 62,8 cm, D 72,8, E 82,8. Jawaban yang tepat adalah C 62,8. Nah teman-teman, untuk mengerjakan soal nomor 1 ini kita harus mengetahui bagaimana rumus luas lingkaran dan bagaimana rumus keliling lingkaran. Nah, untuk mencari luas lingkaran, saya akan mencoba menjelaskannya, di mana luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Sekali lagi, luas untuk mencari lingkaran adalah VR kuadrat, di mana nilai V itu teman-teman bisa pergunakan 22/7 atau 3,14. Sekali lagi, nilai V itu bisa bernilai 22/7 atau 3,14. Sementara untuk mencari rumus keliling lingkaran, teman-teman bisa mencari dengan rumus keliling adalah keliling sama dengan 2VR atau V kali D. Sekali lagi, rumus keliling adalah 2VR atau V kali D. Oke, kita kerjakan soal yang nomor 1 tadi, di mana diketahui sebuah lingkaran mempunyai luas. Luas lingkarannya adalah 314 cm kuadrat. Kemudian ditanya adalah keliling lingkaran. Nah, untuk mengerjakan keliling lingkaran, teman-teman harus mendapatkan dulu jari-jari lingkaran tersebut, di mana luas lingkaran itu tadi adalah VR kuadrat. Luasnya diketahui 314 sama dengan V kita pakai 3,14 R kuadrat. Nah, R kuadrat sama dengan 314 dibagi 3,14, maka nilainya adalah 100.
Untuk mendapat R adalah akar dari 100. Maka nilai R atau jari-jarinya adalah bernilai 10. Nah, didapatlah nilai jari-jarinya adalah 10. Maka teman-teman bisa mengerjakan keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran adalah keliling sama dengan 2V kali R, di mana nilai V-nya itu adalah 3,14, maka 2 dikali 3,14 dikali R. R-nya tadi didapat nilainya 10. 2 kali 3,14 adalah 6,28 dikali dengan 10 sama dengan 62,8. Maka dari jawaban di atas, jawaban yang tepat itu adalah C, 62,8 cm keliling lingkarannya. Oke, untuk memantapkan lagi tentang lingkaran, kita coba soal nomor 2. Sebuah lingkaran memiliki diameter 60 cm. Kemudian, berapakah luas lingkaran tersebut dalam cm pangkat 2? A. 2826, B. 2946, C. 3026, D. 4026, E. 5026. Jawaban yang tepat adalah A. 2826. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal nilai dari jari-jarinya itu belum diketahui, oleh karena itu tapi diameternya diketahui. Nah, untuk mengetahui nilai diameter itu adalah setengah dari diameter. Sekali lagi, nilai dari jari-jari adalah setengah dari diameter. Diameter diketahui di dalam soal adalah 60, maka setengah kali 60 sama dengan 30 cm lah jari-jarinya. Sekali lagi, jari-jarinya 30 cm. Nah, untuk mencari luas lingkaran sudah dapat R-nya, maka luasnya adalah VR kuadrat. V-nya teman-teman bisa pakai 3,14 kali R-nya tadi 30 dikali 30. Maka 3,14 dikali 30 kali 30 900. 2 di belakang koma, ini 2 belakang tewas. Maka 314 dikali 9 dapatlah 2826 cm pangkat 2. Sekali lagi, rumus luas lingkaran adalah VR kuadrat. Maka jawaban yang tepat 2826 cm kuadrat adalah A. 2826 cm kuadrat. Soal geometri selanjutnya. Soal nomor 3 tentang balok. Diketahui balok dengan panjang 10 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 4 cm. Luas permukaan balok tersebut adalah dalam kurung cm kuadrat. A. 230, B. 246, C. 250, D. 276, E. 286. Jawaban yang tepat adalah D. 276. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Teman-teman harus mengetahui rumus untuk mencari luas balok dan luas permukaan balok dan volumenya, di mana volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Sementara untuk mencari luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Nah, ini adalah volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Sementara luasnya adalah 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Maka untuk mencari luas permukaan balok diketahui tadi panjangnya sama dengan 10 cm. Kemudian lebarnya sama dengan 7 cm dan tingginya sama dengan 4 cm. Maka untuk mencari luas permukaan balok tersebut adalah teman-teman tinggal memasukkan panjang, lebar, dan tingginya. Maka didapat luas permukaan balok sama dengan luasnya sama dengan 2 dalam kurung panjangnya tadi 10, maka 10 dikali 7 ditambah
lebarnya 7, tingginya 4. 7 dikali 4 ditambah 10 dikali 4, panjang kali tingginya. Kemudian 2 dalam kurung 10 kali 7 70 ditambah 7 kali 4 28 ditambah 10 kali 4 40. Maka 2 dikali 70 tambah 28 ditambah 40 adalah 138. 138. Maka 2 kali 138 adalah 276 cm kuadrat. Maka jawaban yang tepat adalah D, 276. Soal nomor 4 untuk lebih memahami tentang balok. Sebuah balok memiliki volume sebesar 216 cm pangkat 3, panjang 12 cm dan lebar 6 cm. Berapakah luas permukaan balok tersebut? A 252, B 262, C 272, D 352, E 452. Jawaban yang tepat adalah A 252. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal bahwa volume balok adalah diketahui di dalam soal volume baloknya yaitu 216 cm pangkat 3. Maka untuk mencari volumenya sama dengan rumus balok panjang kali lebar kali tinggi, di mana volumenya 216 sama dengan panjangnya diketahui tadi 12, kemudian lebarnya 6. Kita carilah tingginya. Maka 216 sama dengan 12 kali 6 72 dikali tinggi. Maka tingginya sama dengan 216 dibagi 72. Maka didapat tingginya sama dengan 3 cm. Maka didapatlah panjangnya 12, lebarnya 6 dan tingginya 3 cm. Maka kita mengetahui luas permukaan baloknya. Rumus luas permukaan baloknya tadi 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar tambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi, kurung 2 dalam kurung panjang kali lebar, panjangnya tadi didapat 12 kali 6 ditambah lebar dikali tinggi, lebarnya 6 kali 3 ditambah panjangnya 12 dikali 3. Maka didapat 2 dikali 12 kali 6 72 ditambah 6 kali 3 18 tambah 12 kali 3 36. Maka didapat 2 kali 72 tambah 18 tambah 36 sama dengan 126. Maka 2 dikali 126 adalah 252. Maka luas permukaan balok tersebut adalah 252 cm kuadrat. Jawaban yang tepat adalah A 252. Soal nomor 5. Volume sebuah balok adalah 25 kali volume kubus. Rusuk kubus ialah 25 cm. Berapakah volume balok tersebut? A 84.375, B 84.275, C 84.175, D 85.375, E 86.375. Jawaban yang tepat adalah A 84.375. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman harus mengetahui bagaimana cara mencari untuk luas permukaan kubus dan volume kubus. Nah, luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi kuadrat. Sementara volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Maka diketahui di dalam soal volume kubusnya itu sama dengan panjang sisinya adalah yang dicari. Maka panjang sisinya itu rusuk kubusnya itu ialah 15 cm.
maka kita carilah volume kubusnya. Luas permukaan kubusnya, volume kubus tadi diketahui adalah sisi luas permukaan kubus sisi pangkat 3. Diketahui di dalam soal panjang rusuknya 15, panjang sisi 15, maka 15 pangkat 3. 15 kali 15 kali 15 adalah 3375 cm pangkat 3. Inilah volume kubusnya. Dimana di dalam soal bahwa volume baloknya itu adalah 25 kali volume kubus. 25 kali volume kubus. Volume kubusnya 3375. Maka 25 dikali 3375 adalah 84.375 cm pangkat 3. 84.375 cm pangkat 3. Maka jawabannya adalah A. 84.375. Soal nomor 6. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 3:1. Jika keliling persegi panjang tersebut ialah 72 cm, berapakah luas persegi panjang tersebut? A. 223, B. 243, C. 253, D. 323, E. 423. Jawaban yang tepat adalah B. 243. Nah, teori kali ini adalah tentang persegi panjang. Teman-teman harus mengetahui bagaimana untuk mencari luas persegi panjang dan volume persegi panjang. Nah, untuk mengetahui luas persegi panjang, teman-teman tinggal mengalihkan panjang dikali lebar. Sementara untuk mencari kelilingnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Sekali lagi, luas untuk persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Sementara untuk mencari kelilingnya adalah 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Oke, diketahui di dalam soal bahwa kelilingnya itu adalah 72. Maka perbandingan panjang dengan lebarnya adalah 3:1. Kita misalkan bahwa panjangnya itu adalah 3x, maka lebarnya adalah x. Sekali lagi dimisalkan panjangnya itu adalah 3x, maka lebarnya adalah x. Dimana untuk mencari kelilingnya, keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Dimana nilai keliling diketahui 72. Maka 2 dikali panjangnya tadi 3x, tambah lebarnya adalah x. Maka 72 sama dengan 2 dikali 4x. 72 dibagi 2, dipindah ke sini dibagi 36 sama dengan 4x. Maka didapat nilai x sama dengan 9. Jika didapat nilai x sama dengan 9, maka didapatlah nilai panjang dan lebarnya. Dimana panjangnya itu adalah 3 dikali x sama dengan 3 dikali 9 sama dengan 27. Kemudian lebarnya itu sama dengan x-nya, maka nilai x-nya tadi adalah 9. Maka untuk mencari luasnya adalah panjang dikali lebar, di mana panjangnya 27, lebarnya adalah 9. Maka 27 dikali 9 adalah 243. Maka luas persegi panjang tersebut adalah 243 cm kuadrat. Jawabannya adalah C. Nomor 7. Diketahui keliling suatu persegi adalah 40 cm. Berapakah luas dari persegi tersebut? A. 50, B. 100, C. 150, D. 200, E. 250. Topik kali ini adalah tentang persegi. Teman-teman harus mengetahui bagaimana cara untuk mencari luas persegi dan keliling persegi, di mana keliling persegi adalah 4 dikali S, sementara untuk luas persegi adalah sisi dikali sisi. Diketahui di dalam soal bahwa keliling perseginya adalah 40, maka kelilingnya sama dengan 4 dikali X. Kelilingnya diketahui 40 sama dengan 4 dikali S, maka didapatlah nilai sisinya adalah 40 bagi 4 sama dengan 10. Maka untuk mencari nilai luasnya teman-teman tinggal mencari sisi dikali
sisi dikali sisi. Maka luasnya adalah 10 dikali 10 sama dengan 100 cm kuadrat. Maka jawaban yang tepat adalah B, 100 cm kuadrat. Soal selanjutnya, soal nomor 8. Kepala sekolah SD Cahaya ingin membuat stempel yang membuat stempel berbentuk segitiga sama kaki sebanyak 10 buah. Stempel tersebut memiliki alas 8 cm dan tinggi 5 cm. Tiap-tiap 1 cm kuadrat membutuhkan biaya Rp300. Berapa biaya yang diperlukan untuk membuat 10 buah stempel tersebut? A. 45.000, B. 50.000, C. 55.000, D. 60.000, E. 65.000. Jawaban yang tepat adalah D. 60.000. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal berikut, teman-teman harus mengetahui rumus dari luas segitiga sama kaki, di mana rumus luasnya itu adalah luas sama dengan setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Diketahui di dalam soal bahwa alasnya adalah 8 cm, tingginya diketahui 5 cm. Maka mencari luasnya adalah setengah dikali alasnya 8, tingginya 5. Maka setengah kali 8 4 dikali 5 adalah 20 cm kuadrat. Diketahui di luasnya adalah 20 cm kuadrat. Diketahui di dalam soal bahwa tiap-tiap 1 cm kuadrat Tiap 1 cm kuadrat bernilai harga yang dibayar adalah 300 rupiah. Kemudian dari luas segitiga yang didapat bahwa untuk mendapatkan satu stempel membutuhkan 20 cm kuadrat. Maka untuk satu stempel 20 cm kuadrat adalah 20 dikali 300 rupiah. Harga untuk satu stempel yang dibayar adalah 6.000 rupiah. Kemudian kepala sekolah tersebut ingin membuat 10 stempel. Jika satu stempel harganya 6.000 rupiah, maka 10 stempel adalah 10 dikali 6.000 rupiah sama dengan 60.000 rupiah. Maka harga untuk 10 stempel yang perlu dibayar oleh kepala sekolah adalah 60.000 rupiah. Maka jawaban yang tepat adalah D, 60.000 rupiah. Soal berikutnya tentang tabung. Sebuah tabung memiliki jari-jari 10 cm dan volumenya 2512 cm pangkat 3. Maaf, volume di dalam soal adalah 2512 cm pangkat 3. Ini volumenya ini 2512 cm pangkat 3. Berapakah tinggi tabung tersebut? A. 6 cm, B. 6,5 cm, C. 7 cm, D. 7,5 cm, E. 8 cm. Maka jawaban yang tepat adalah E. 8 cm. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk mampu menjawab soal tersebut, teman-teman harus mengetahui bagaimana cara untuk mencari volume tabung. Nah, volume tabung ini tentang bangun ruang. Nah, volume tabung itu adalah, saya akan bagikan pada teman-teman bahwa volume tabung sama dengan VR kuadrat dikali T. Sementara untuk luas permukaan tabung itu adalah 2VR dalam kurung R tambah T. Ini luas permukaan. Sementara untuk luas selimut tabung itu adalah 2VRT. Sekali lagi, volume tabung adalah VR kuadrat kali T. Luas permukaan tabung adalah 2VR dalam kurung R ditambah T. Sementara untuk luas selimut tabung adalah 2VRT. Diketahui di dalam soal bahwa volume tabung adalah 2500
12 cm pangkat 3. Sementara R-nya atau jari-jarinya adalah 10 cm. Ditanya adalah tinggi tabung. Jika ditanya tinggi tabung, maka volume sama dengan VR kuadrat dikali T. Diketahui volumenya adalah 2512 sama dengan V-nya 3,14 dikali R-nya 10, maka 10 kali 10 dikali T, maka 2512 sama dengan 3,14 dikali 10 kali 10 kali 10 itu adalah 314 dikali T, maka T-nya adalah 2512 dibagi 314 adalah 8 cm. Maka jawaban yang tepat adalah 8 cm, yaitu E. Soal nomor berikutnya, soal nomor 10. Sebuah layang-layang mempunyai panjang diagonal horizontal 15 cm dan diagonal vertikal 30 cm. Berapakah luas layang-layang tersebut dalam cm kuadrat? A. 215, B. 225, C. 235, D. 245, E. 255. Jawaban yang tepat adalah B. 225 cm kuadrat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal berikut, teman-teman harus mengetahui bagaimana cara untuk mencari luas layang-layang. Luas layang-layang terdiri dari diagonal 1 dan diagonal 2. Maka luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sekali lagi, luas untuk mencari layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, di mana diketahui dalam soal diagonal horizontalnya adalah 15, diagonal vertikalnya itu adalah 30. Maka untuk mendapatkan luasnya adalah setengah dikali 15 dikali 30. Setengah dikali 15 kali 30 yaitu setengah kali 15 dapat 7,5 dikali 30. 7,5 kali 30 adalah 225 cm kuadrat. Luas layang-layang tersebut adalah 225 cm kuadrat. Maka jawaban yang tepat adalah B, 225. Topik kali ini tentang satuan dan besaran. Untuk mengerjakan topik tentang satuan besaran ada soal nomor 11. Soal nomor 11 berikut. Toko buku membeli buku dari pusat sebanyak 12 lusin buku matematika, 1 gros buku bahasa Indonesia, dan 4 kodi buku IPA kelas 5. Berapakah harga yang harus dibayar jika harga satu buah buku matematika Rp45.000, satu buah buku bahasa Indonesia Rp40.000, dan satu buah buku IPA Rp50.000? A. Rp14.160.000, B. Rp14.360.000, C. Rp15.160.000, D. Rp15.360.000, E. Rp16.660.000. Jawaban yang tepat adalah C. Rp15.160.000. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal berikut, teman-teman harus mengetahui satu lusin itu berapa buah, satu gros itu berapa buah, dan satu kode itu berapa buah. Penjelasannya adalah bahwa satu lusin itu adalah satu lusin itu adalah 12 buah. Sementara untuk mencari satu gros itu adalah 144 buah. Dan satu kode itu adalah 20 buah. Diketahui di dalam soal bahwa dia membeli buku matematika sebanyak 10 lusin. Maka 10 lusin itu untuk buku matematikanya adalah 10 lusin. 10 lusin dikali buah satu lusin adalah 12 buah, maka harganya 120 buah lah banyak buku matematika, di mana satu buah itu harga buku matematikanya adalah Rp45.000. Maka
harga yang dibayar untuk membeli buku matematika adalah 120 dikali Rp45.000 adalah Rp5.400.000. Kita simpan untuk buku matematika. Kemudian untuk bahasa dia membeli buku sebanyak 1 gross, di mana bahasanya itu 1 gross, di mana 1 gross itu adalah 144 buah. Maka 144 buah di mana harga 1 buah buku bahasa Indonesia itu adalah 40.000. Maka untuk 1 grossnya dia bayar seharga Rp5.760.000. Kita simpan untuk bahasa. Kemudian untuk IPA buku IPA dia membeli sebanyak 4 kodi, di mana 1 kodi itu adalah 20 buah. Maka banyak buahnya yang belinya adalah 20 buku buah. Nah, 480. Satu harga buku IPA itu seharga Rp50.000. Maka 80 dikali Rp50.000 sama dengan 4 juta. Maka total semua buku yang harus dibayar oleh toko buku adalah untuk buku matematika tadi sebanyak Rp5.760.000. Kemudian untuk buku bahasa sebanyak untuk buku matematika sebanyak Rp5.400.000. Untuk buku bahasa Rp5.760.000. Sementara untuk buku IPA sebanyak Rp4 juta. Maka total harga semua yang harus dibayar oleh toko buku tersebut sebesar Rp5.400.000 ditambah Rp5.760.000 ditambah 4 juta adalah Rp15.160.000. Maka jawaban yang tepat adalah Rp15.160.000 yaitu C. Soal nomor 12. Berapakah hasil dari 4 ton ditambah 100 kuintal ditambah 400 pon ditambah 23 kilo sama dengan titik-titik kilogram? A. 19.623, B. 11.623, C. 12.623, D. 13.323, E. 14.232. Jawaban yang tepat adalah 14.223. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Teman-teman, untuk mengerjakan soal tersebut, teman-teman harus mengetahui satuan dan besaran, di mana 1 ton itu adalah 1000 kilo, 1 ton adalah 1000 kilo, 1 kuintal itu adalah 100 kilogram, sementara 1 kilogram itu adalah 2 pon. Sekali lagi, 1 ton itu adalah 1000 kilo, 1 kuintal adalah 100 kilo, dan 1 kilo itu adalah 2 pon. Diketahui di dalam soal 4 ton. 4 ton. Kemudian ada 100 kuintal. Kemudian ada 400 pon. Maka untuk mengerjakan tersebut, teman-teman tinggal mengubah satuannya ke kilogram. Di mana 4 ton berarti 4 dikali 1 ton adalah 1000. Totalnya adalah 4000 kilogram. Kemudian ada 100 kuintal, di mana 100 kuintal itu adalah 100 kg, maka 100 kali 100 adalah 10.000. Kemudian ada 400 pon, di mana 1 kilo itu adalah 2 pon, maka 400 pon adalah dibagi kali setengah kilo, maka 400 kali setengah sama dengan 200 kg. Kemudian ada ditambah lagi, total terakhir adalah 23 kg. Maka 23 kg ditambah 200 tambah 10.000 ditambah 4.000 adalah 14.223. Oke, untuk lebih memantapkan tentang besaran dan satuan, kita kerjakan soal nomor 13. 4 dasawarsa ditambah 5 windu ditambah 6 DKD ditambah
ditambah dengan 3 dekade sama dengan titik-titik tahun. A 410, B 420, C 510, D 520, E 620. Jawaban yang tepat adalah A 410 tahun. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal berikut, teman-teman harus mengetahui bahwa satu dasawarsa itu berapa tahun. Satu dasawarsa itu adalah 10 tahun. Kemudian satu windu berapa tahun? Satu windu itu adalah 8 tahun. Kemudian satu dekade itu berapa tahun? Satu dekade itu adalah 10 tahun. Sementara yang terakhir satu abad itu adalah 100 tahun. Maka di dalam soal diketahui bahwa soalnya adalah 4 dasawarsa. Maka 4 dasawarsa adalah 4 dikali 1 dasawarsa 10 tahun. Maka 4 kali 10 adalah 40. Kemudian 1 windu 8 tahun. Diketahui dalam soal adalah 5 windu. Maka 5 dikali 8 sama dengan 40 tahun. Kemudian ada dalam soal yaitu 6 dekade. 1 dekade, di mana 3 dekade 6 dekade itu adalah 60 tahun, karena satu dekade itu 10 tahun. 6 kali 10 sama dengan 60. Kemudian ada 3 abad. Satu abad itu adalah 100 tahun, maka 3 kali 100 adalah 300. Maka titik-titik tahun jumlahnya 40 tambah 40, 80 tahun tambah 60, 140. Kemudian 140 ditambah 300 adalah 440 tahun. Kita kerjakan soal berikutnya. Diketahui dalam soal 6 km ditambah 7 dekameter ditambah 8 meter sama dengan titik-titik cm. A 603.800, B 604.700, C 607.800, D 608.800, E 609.800. Jawaban yang tepat adalah C 607.800. Teman-teman harus mengetahui bahwa 1 km itu berapa cm, 1 dekameter itu berapa cm, dan 1 meter itu berapa cm. 1 km itu adalah 100.000 cm. Kemudian 1 dekameter itu adalah 1000 cm. Sementara untuk 1 meter itu adalah 100 cm. Maka di dalam soal diketahui 6 km. 6 km itu berapa cm? 6 dikali 100.000 dapatlah 600.000. Kemudian dalam soal ada 7 dekameter. 7 dekameter itu berapa cm? 7 dikali 1000 berarti 7.000. Kemudian yang terakhir itu ada 8 meter. 8 meter itu berapa cm? Yaitu 800. Maka 6.000 ditambah 7.000 ditambah dengan 800 adalah 607.800. Maka jawaban yang tepat adalah C 607.800 cm. Soal terakhir tentang kecepatan. Ani berangkat ke sekolah pukul 6.30 dan tiba di sekolah pukul 7.30 menggunakan motor. Jarak sekolah dari rumah Ani adalah 120 km. Berapakah kecepatan tempuhnya dalam kilometer per menit? A 4, B 6, C 8, D 2, E 3. Jawaban yang tepat adalah D 2 km per menit. Nah, teman-teman harus mengetahui rumus kecepatan itu apa. Rumus kecepatan atau V itu adalah jarak per waktu atau S per T, di mana biasanya itu kecepatan itu dalam kilometer per jam. Tetapi di dalam soal kita ditanya itu kilometer per menit, di mana jaraknya itu adalah 120. Maka untuk mengetahui kecepatannya sama dengan V sama dengan jaraknya 120 km. Kemudian waktu yang dibutuhkan tadi, dia berangkat pukul 06.30, tiba pukul 07.30. Maka waktu yang diperlukan adalah 1 jam. 1 jam. Maka V-nya itu adalah 120 km per waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam.
maka V sama dengan 120 km per 1 jam dikali 1 jam itu berapa menit. Karena ditanya adalah dalam 1 menit adalah 60 menit per jam. Ini tewas tinggal 120 bagi 20, maka V sama dengan 120 bagi 20 adalah 2 km per menit. Maka jawaban kecepatan jarak yang ditempuh adalah 2 km per menit. Maka jawaban yang tepat adalah D, 2 km per menit. Demikianlah prediksi pembahasan soal untuk guru SD, dan jangan lupa mengikuti video berikutnya dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih.